segmen berikutnya ini segmen keempat. Coba kita Siap. alihkan pandangan kita ke rencana pengembangan bisnis nih ke depan seperti Baik, apa. Nah, selama ini tadi kan sudah disebut juga mereka terlibat di strategi, tapi kita pengen lebih detail ya. ya, Seberapa jauh para pekerja difabel ini dilibatkan dalam perumusan strategi pengembangan bisnis di masa mendatang? Gimana? baik, baik. Kelibatan teman-teman difabel itu banyak ya Pak ya. Gak cuma di bagian manajemen yang mungkin pengambilan keputusan ke depan harus apa, tapi bahkan di marketing juga. Jadi kayak misalnya contohnya kita kan sering bikin video-video edukasi Pak, atau kegiatan-kegiatan teman-teman. Itu biasanya mereka yang dilibatkan, mereka juga yang bikin idenya, kita yang rekamin gitu. Karena ada banyak banget hal-hal yang perlu kita pelajari seperti contohnya kalau di TikTok kita kan ada 30 detik belajar isyarat. Kode etiknya adalah belajar isyarat harus diajarkan oleh mereka yang punya bahasanya. Jadi nggak pernah tuh Mario Gultom atau non difabel lain ngajarin isyarat. Setiap ada pelajaran isyarat pasti mereka yang ngajarin, harus. Karena mungkin mengikuti yang tadi ya. Bayangin ada orang bule yang ngajarin bahasa Indonesia, kan kita rasanya kayak ah, kan bahasa saya doang yang ngajarin gitu kan. Harusnya lebih empati. Dan yang kedua, setiap ada edukasi-edukasi disabilitas dalam konten-konten kita, itu juga mereka. Mereka yang ngajarin kita, mereka yang ngasih skripnya, aktornya juga selalu mereka. Kan makanya Mario Gultom gak pernah jadi aktor. Gak pernah yang kayak, wah si Sunyi gini-gini, enggak. Di Instagram kita semuanya tentang mereka, dan kita pastikan panggungnya untuk mereka. Dan untuk nambahin lagi juga kita dalam dunia social entrepreneur, kita juga harus belajar yang namanya social marketing. Social marketing itu targetnya bukan meningkatin awareness, tapi bagaimana kita bisa mengubah atau memberikan dampak positif. Ada behavioral change gitu kan. That is why kita juga dalam menciptakan strategi-strategi digital marketing, kita nggak boleh yang cuma sekedar, ah yang penting viral. Kita juga harus memperhatikan konten-kontennya. Jangan kontennya eksploitatif. Makanya bisa dipastikan di seluruh cabang Sunyi, di seluruh konten Sunyi, secara fisikal ataupun secara digital, kita tidak pernah yang namanya, wah kasihan disabilitas, disabilitas menangis, wah kita butuh juluran tangan kalian gitu. Dengan lagu-lagu yang sedih, kita nggak pernah, sama sekali. Dijamin tidak pernah. Karena itu adalah bagian dari eksploitasi. Yang kita angkat adalah kehebatan Andrew, barista, kapten barista saya, yang dimana dia bisa menciptakan menu minuman baru maupun melayani sendirian dalam waktu 10 menit sampai 50 customer gitu. Bagaimana Razif, seorang kepala keluarga, tulang punggung keluarga yang saat ini menjadi kapten. Monica, seorang model disabilitas yang juga menjadi barista Sunyi. Yang kita angkat tuh positifnya, Pak. Positifnya selalu kita angkat, kita tidak pernah menjual kesedihan karena itu adalah bagian dari eksploitasi. Dan keputusan ini juga kedatang dari mereka, Pak. Karena mereka, teman-teman difabel, selalu bilang kayak, Mas Mario, saya bukan pengemis, jadi jangan kasihanin saya. Dan ini menjadi kunci untuk kita semua dan para penonton ya. Kita jangan cuma sekedar kasihan. Kita harus empati. Empati dan simpati beda. Beda. Simpati adalah rasa kasihan, mungkin kalau secara gamblangnya, empati adalah masuk ke sepatu mereka. Yuk kita start empati. Nah, empati ini juga nggak cuma saya jalankan tadi di strategi marketing, tapi juga di strategi bisnis. Seperti contohnya, alasan saya membuka cabang, Pak, itu ada dua. Satu dari market potential, yang kita melakukan riset. Yang kedua adalah dari teman-teman difabel, di mana komunitas yang butuh bantuan kita. Mas Mario, di Bandung belum punya tempat untuk nongkrong. Teman-teman difabel di Bandung tuh perlu sebuah rumah. Kita buka cabangnya di sana yuk. Oke, saya cek dulu dari segi bisnisnya. House Bandung, daerah apa sih yang lagi kembang? Oh, kita lihat coffee shop paling berkembang di daerah Progo. Oke, dari segi bisnis, oke. Sekarang saya tanya sama kalian. Dari segi impact ke komunitas bagaimana sih? Akhirnya mereka ngumpul tuh komunitas teman-teman difabel. Mereka, gimana kalau Sunyi buka di sini? Ya mas, di Progo rame sih mas, tapi mungkin agak jauh dari kita. Coba mas pindah ke Setiabudi, misalnya gitu. Nah, jadi kita melibatkan mereka dalam insight. Jadi nggak cuma dalam keputusannya nanti, tapi insight-nya juga saya selalu nanya mereka. Termasuk desain interior dan lain-lain. Kenapa di Sunyi banyak banget meja bulat di outdoor? Karena meja bulat itu sesuai dengan culture mereka. Dalam bahasa isyarat, mereka tuh harus berhadapan. Ini saya diceritain mereka ya. Mereka harus berhadapan. Kalau mejanya kotak ya cuma hadap sini dan sini, gitu kan. Tapi kalau bulat mereka bisa melingkar. Oh oke, ini pun menjadi keputusan saya. Jadi insight buat keputusan saya di beli furniture, gitu. Dan ke depan rencananya kita ada dua Pak. Kita poinnya adalah spreading.
nama strategi kita menuju 2029 adalah spreading atau penyebaran. Spreading yang pertama adalah nambah cabang, Pak. Kita ingin masuk ke kota-kota lain karena ternyata Sunyi juga dinantikan di kota lain, Pak. Syukurnya kita dapat banyak banget positif dari banyak orang dan kita pengen banget untuk melayani mereka yang sudah setia sama kita di kota-kota lain. Spreading kedua adalah dari produk, Pak. Kita pengen menyebarkan produk kita nggak cuma dijual di kafe, tapi bisa dijual juga secara online atau di retail lain. Maka dari itu kita lagi ngebangin ready to drink minuman yang mungkin bisa saya konsinyasi titip jual atau kerjasama dengan retail-retail untuk bisa dijual, Pak. Yang dimana minuman RTD ini harapannya udah bisa mulai berjalan di tahun 2025. Nah, ke depannya sampai 2029 fokus kita ke situ dulu, spreading, nambah cabang, dan menyebarkan produk. Harapannya lapangan pekerjaan semakin banyak, Sunyi semakin terkenal, dan customer bisa menikmati Sunyi mungkin nggak cuma di kafe, tapi juga bisa di tempat lain. Jadi story kita makin menyebar kemana-mana. Dan yang RTD ini, ready to drink ini, tentunya juga konsepnya sama, Pak. Yang kita namakan nyaman di hati. Every purchase akan kita gunakan untuk mendidik teman-teman disabilitas secara gratis. Makasih, Jadi, Mado. Ini luar ya, biasa. Dan Mado kan juga belajar nih. Manajemen strategik, manajemen pemasaran ya. ya, Eh, kita melihat satu positif ini secara market aja nih ya. Itu ya, kan keunikan ya. Bahwa memperkerjakan difabel yang awalnya merupakan challenge, sekarang bisa berkembang menjadi suatu uniqueness. Yang orang datang gitu kan. Karena ya kayak saya lah. Saya pengen tahu kayak apa sih nongkrong di situ gitu kan. ya, Saya mengejar experience. Seperti yang Mario sampaikan kan. Supaya customer juga belajar. Dan saya pun juga belajar gitu ya. Nah, kesuksesan ini, sebutlah keberhasilan untuk pertumbuhan ini ya, spreading tadi, itu kan ya, juga pasti menarik perhatian pebisnis lain, ya, gitu kan? Nah, saat ini kan kafe mulai banyak tuh di ya, komunitas luas kita gitu kan? ya, Eh, betul. ya, apakah keunikan ini bisa bertahan ya? Ya kita bicara apa daya saing gitu ya, Ya, daya saing kafe sunyi atau kafe yang Mario kalau ini, eh, apakah menurut Mario di masa mendatang keunikan ini bisa bertahan. Kalau nggak bisa atau kurang bisa, itu gimana caranya mempertahankan? Ya tentu ada ini ya, ada passion tadi ya. ya, Itu yang betul. penting ya. Nah, gimana caranya mempertahankan daya saing lah, sebutlah gitu ya. Baik, eh Pak. Cafe Sunyi ini. Baik, Pak. Terima kasih untuk pertanyaan ini sekaligus menjadi review saya ya, Pak ya. Ya, pertama ya memang saya juga masih belajar, Pak. Saya berterima kasih juga kepada kampus yang sudah meluluskan saya baru-baru ini. Terima kasih banyak. Saya belum ketemu, Pak, belum sempat diajar Pak Budi. Semoga saya bisa belajar lagi apa ke depan, Pak. Em, tapi kalau misalnya bicara tentang feature-nya gimana, kalau kita melihat potensi, sebenarnya kopi itu kan CAGR-nya akan terus naik sampai 2029. Tapi balik lagi data bisa berubah kapan aja kan Pak, tergantung tren. Maka dari itu, Sunyi memutuskan untuk kita selalu beradaptasi dengan tren yang ada. Yang pertama, kita selalu fokus ke produk quality, yang dimana produk quality kita juga, kita nggak main-main Pak Bu, seperti, wah konsepnya doang bagus, enggak. Produk kita tuh bener-bener kita em, riset dengan baik dan setiap bulan tuh kita selalu melakukan yang namanya evaluasi produk. Kita cek produk mana yang mendapatkan positif review, mana yang tidak, dan itu kita perbaiki. Biji-biji kopi kita juga hitungannya adalah biji kopi yang luar biasa enak, Pak. Dan barista kita juga luar biasa. Barista kita bahkan ada yang juara barista beberapa tahun lalu, dan sekarang nih besok nih saya akan ngikutin mereka ke lomba-lomba barista lainnya untuk menunjukkan kepada customer bahwa barista kita juga nggak main-main nih skillnya nih, yang dimana kopi-kopi yang dibuat di Sunyi dengan karakteristik kita yang which is chocolatey dan low body itu juga adalah kopi-kopi yang bisa bersaing dengan coffee shop lain. Kita juga selalu update produk seperti ada yang mocktails baru, ada menu baru, kita bikin produk kolaborasi, kita kolaborasi dengan influencer-influencer, kita kolaborasi dengan seperti contohnya yang baru datang nih ada aktris datang ke Sunyi untuk eh, mencoba untuk meningkatkan awareness terhadap bahasa isyarat gitu. Itu selalu kita lakukan ke depannya. Dan jika bisnis berkembang ke arah lain, seperti contohnya, oh ternyata di tahun 2027 CAGR yang naik adalah family restaurant, maka Sunyi akan bisa beradaptasi menuju sana dengan konsep yang sama, Pak.
oh ternyata di tahun 2008 akan ada tren F&B baru misalnya. Oke, kita coba yuk adaptasi, kita bikin produk-produknya dengan branding yang masih sama, Sunyi House of Coffee and Hope, Sunyi Coffee, tapi produk-produknya kita arahkan menuju tren tersebut. Jadi kita adaptif, Pak. Makanya sekarang juga kenapa Sunyi Coffee lagi mengarah sedikit ke restoran. Jadi coffee shop dengan menu lengkap nih yang lagi kita progres. Jadi ada breakfast, lunch, dan dinner rencananya. Adalah karena kita melihat trennya bahwa em, main dish atau family restoran tuh lagi berkembang lagi. Jadi balik lagi Sunyi Coffee is a business, it's a business, bukan cuma sekedar yayasan. Jadi tugas kita sebagai bisnis adalah riset dan adaptasi, ngikutin tren. Gitu sih Pak kalau dari kami. Baik, Kalau ini sebelum ya. untuk nambahin, sorry Pak, kalau masalah competitive advantage-nya apakah ini akan menjadi keunikan, kita tidak pernah melihat inklusivitas kita menjadi keunikan. Karena balik lagi harapan kita adalah semakin banyak kompetitor kita. Kita tuh senang jika ada Sunyi Coffee lain ya Pak. Ketika ada, ya oke lah kalau misalnya ada coffee shop lain yang menerima teman-teman disabilitas, oh malah kita senang kayak let's collab gitu, let's kolaborasi. Karena kami tidak pernah menganggap mereka pesaing atau menganggap nilai inklusif kita tuh menjadi pembeda yang utama lah. Balik lagi, bisnis kita juga tergantung produk, bagaimana kita bisa menciptakan inovasi-inovasi baru. Itu sih Pak. Baik, mungkin sebelum lanjut kita akomodasi dulu. Pak Susanto ada pertanyaan. Oke, Ya, siap. Silakan Pak. makasih Pak Hari. Mas Mario, Yes, Pak. kalau kita ngomong bisnis nih kan ya, quote unquote kejam ya. Ya, Apalagi kalau lihat, contohnya begini, Sunyi Kopi kan sudah 5 tahun punya 3 cabang. Itu yes, sebetulnya buat pengusaha yang pengusaha besar ini kan, wah ini bisa dicontoh nih, gitu. Artinya, yes, kok bisa ke line bisnis yang sama nih dengan size yang lebih gede gitu. Itu yes. kira-kira Mas Mario gimana lihat situasi yang nggak begitu? Itu yang pertama, Mas. Ya Ya, karena ini kan kill or to be kill kan, kira-kira begitu. ya, Terus yang kedua juga aku lihat di Jakarta mulai ada tren salah satu grup kuliner besar itu ya, mereka mulai memperkerjakan senior citizen lah, saya ngomong begitu. ya. Jadi mereka Betul. yang mulai umur 60 nih. Itu kan kalau saya lihat kan setelah saya dengar dari Mas Mario kan artinya kan mereka ATM tuh. Amati, tiru, cuma dimodifikasi tuh. Dia cari Yes, dari karyawan yang usianya 60 itu. Bagian dari yes, strategi bisnis kan. Itu kira ya. menurut menurut Mas Mario tuh kalau lihat apa namanya situasinya kayak begini Mas. Baik, thank you Pak untuk pertanyaannya Pak. Yang pertama tadi tentang apa Pak? Sorry Pak. Yang anu Pak, Mas kalau sebetulnya begitu bisa satu bisnis jalan, Hmm, proven 5 tahun udah punya 3 cabang, tentunya ini kan ya, yang pesaing, terutama yang ya. apa namanya dari bisnis besar. Itu gimana Mas Mario ngadepin itu kira-kira nanti seandainya ada tahu-tahu ada grup-grup besar masuk dengan konsep yang sama, langsung head to head sama Cafe Sunyi, gimana tuh kira-kira Mas Mario? Baik Pak, thank you Pak. Pertanyaannya seru sekali nih Pak. Yang pertama, ketika ada grup besar yang mungkin head on melakukan konsep yang sama, jawaban saya sebagai social entrepreneur cuma satu Pak, saya bahagia. Berarti tugas saya selesai. Karena ini harusnya memang tugas mereka Pak yang besar, bukan tugas saya UMKM. Ya, ini harusnya untuk mereka yang dapat omset miliaran dan triliunan, bukan saya yang omsetnya cuma puluhan juta. Gitu. Pertama, saya senang sekali. Dan yang kedua, jika itu terjadi, saya, it's okay. Tinggal saya bagaimana caranya bisa menangin persaingan. Ketika konsepnya sudah sama, berarti balik lagi beauty contestnya di price dan quality dong. Let's go the contest, beauty contestnya. Ayo kita bertarung. Saya akan terus berkembang, menciptakan produk-produk baru, inovasi-inovasi baru. Karena memang Sunyi terkenal kan di homemade ya. Kita ada homemade selai, ada homemade sirup, bahkan bubuk-bubuk kita tuh semua homemade. Nah itu mungkin bisa kita jadikan senjata untuk membedakan kita dan mereka. Dan selain itu, oh sorry, tadi ada satu bagian spreading yang belum saya cerita. Salah satu target kita adalah Sunyi ingin menjadi distributor atau sebagai pusat karya seni teman-teman disabilitas. Jadi kita lagi ngumpulin nih untuk mereka UMKM disabilitas banyak banget Pak, ada ribuan Pak di Jakarta aja ada ribuan. Ada yang seniman merajut, ada seniman lukis, ada seniman apa itu kita pengen jadikan kita marketplace-nya untuk mereka bisa ngumpulin karena kendala mereka kadang-kadang tuh mereka nggak tahu cara distribusi, tapi produksi mereka luar biasa sekali.
Nah, saya yang kuliahnya di bagian marketing, mungkin memiliki keuntungan untuk bisa membantu mereka, memiliki kesempatan lah untuk bisa membantu mereka. Dan harapannya kita bisa menjadi tadi, Pak, menjadi rumah untuk teman-teman disabilitas. Rumah untuk bisnis mereka, rumah untuk mereka nongkrong, rumah yang nyaman untuk mereka bisa berkomunikasi dengan siapapun. Dan kita akan selalu kuatin itu. Jika ada grup besar yang mungkin ingin head on dengan konsepnya sama, kita akan selalu kuatkan kita adalah rumah dan jembatan buat teman-teman disabilitas. Dan jika mereka ingin mencari lapangan pekerjaan di sana, saya dukung. Karena banyak banget karyawan saya yang pindah ke grup besar tersebut, Pak. Ada grup besar lain lah yang nggak perlu kita sebut ya. Banyak karyawan saya yang pindah. Dan ketika mereka pindah, mereka bilang, Pak, saya gak enak dengan ninggalin Sunyi. Enggak, sana pindah. Bilang. Mereka lebih besar, masa depannya lebih bagus. Kami itu UMKM. Ketika masuk sana, kamu akan merasakan benefit-benefit yang luar biasa, kesempatan kerja yang luar biasa. Ada juga karyawan saya yang pindah ke BUMN, yang dimana waktu BUMN dan CPNS kan menerima teman-teman disabilitas ya, terima kasih luar biasa sekali itu. Mereka takut, Pak, saya gak berani Pak ninggalin Sunyi Pak, sana pindah, bagus. Bagi saya tugas saya udah selesai. Berarti saya sudah menciptakan jembatan. Jika jembatan tersebut sudah berdiri, ya sudah selesai. Sisanya tinggal bagaimana saya bersaing secara bisnis, Pak. Dan eh iya, saya dengar tuh viral ada grup besar yang menerima eh kalangan senior ya Pak ya. Luar biasa, saya salut sekali. Saya sangat salut, luar biasa. Karena memang harusnya begini Pak, bisnis Pak. Harusnya begini. Dan saya sama sekali gak merasa tertantang karena balik lagi mindset saya juga ada bisnis. Produk mereka sama produk saya kan beda. Ya, kita beda pada pasar yang berbeda. Dan sekali lagi saya di dunia kopi maupun di dunia coffee shop saya berusaha untuk memberikan yang terbaik, Pak. Memberikan produk-produk yang terbaik. Jadi biar orang tuh ketika datang ke Sunyi, ketika saya survei nanti, mereka tuh nggak cuma tentang, oh saya suka konsepnya, tapi memang seperti sekarang nih yang saya lihat, kopi susunya creamy banget, enak. Kopi susu paling nyaman buat gue, misalnya gitu. Itu yang saya harapkan, Pak. Jadi kita menyeimbangkan dari segi bisnis maupun impact. Karena dalam bayangan saya, dalam waktu dekat, Pak, Sunyi Coffee akan banyak sekali. Akan banyak konsep-konsep yang sama, atau bahkan lebih baik, Pak. Dan kami malah senang, senang hati. Dan kami sangat bangga bahwa ada perusahaan-perusahaan ini. Satu hal yang kita jaminkan supaya hal ini bisa terjadi, supaya banyak perusahaan yang terima adalah kita bikin Sunyi Academy ini, Pak. Sunyi Academy ini udah meluluskan 260 disabilitas siap kerja. Dan kita akan nargetin terus sampai 1.000, 5.000, 10.000 supaya perusahaan-perusahaan besar itu, perusahaan-perusahaan mega itu bisa merekrut dari lulusan saya yang sudah saya siapkan. Keren, keren Mas Mario, keren. Memang mimpinya gak cuma di bisnis ya, mimpinya juga ada di yayasan itu Pak. Jadi kalau memang secara bisnis nanti saya kalah, tapi setidaknya yayasan saya menjalankan visinya. Gitu sih Pak. Keren Mas. Thank you.